Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kak Billy, itu sini itu satu lagi seremoni. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya. Ini saya di sini kedatangan tamu. Ini kenapa pada di belakang? Kebelakangin saya jadi nggak enak ini, Bu. Gak apa-apa di sana aja. Saya nggak enak ngebelakangin. Ini lagi. Nah, di sini aja nggak apa-apa. Nih, dipakai. Maaf. Oke. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, ini kita kedatangan tamu yang dimana beliau datang dari mana? Depok. Dari Depok ya. Depoknya mana? Depok 2. Depok 2. Alhamdulillah dari Depok 2, tapi diantar sama saudaranya. Kalau ini dari sini ya, Bu ya? Jalur. Nah, kasih Jalur. Alhamdulillah ya, pertama mungkin datang ke sini silaturahmi ya, Bu, Pak, semuanya. Datang ke sini silaturahmi, di balik silaturahmi dan ya yang jauh datang dari Depok ini sekalian mau konsultasi, mungkin seperti itu. Bisa diceritakan sakit apa? Sakit ini apa? Nggak bisa ngelihat, remang gitu loh. Penglihatan itu remang-remang nggak gitu. terang. Oh, kurang terang. Awalnya gejalanya itu berapa bulan yang lalu? Udah lama belum? Bulan-bulan ini aja sih. Oh, bulan-bulan ini. Jadi belum lama lah ya. 3 minggu yang lalu masih bisa tuh. Masih bisa. Terus tiba-tiba gelap gitu. Tapi udah berobat ke dokter? Wah, dokter Rumah mata, sakit gitu. ahli mata lagi. Mana nggak punya BPJS ya. Oh, tapi udah. Agak kecil katanya itu ada penggangguan kornea mata. Tapi suka pusing nggak katanya? Enggak sih, suka pusing. Terus kalau bangun tidur agak cepat aja gitu. Jadi secara medisnya itu udah diperiksa. Udah. Terus kan minggu depan kesini lagi lah. Kata aing menikah dia deui, kita kan duit deui, jabat ke pakai BPJS gitu. Kalau minum obat ya obatnya mau udah habis tapi kebiasa wae kieu pandangan gitu. Oh, jadi obatnya sudah habis tapi belum ada. Tapi cek perlu pakai kacamata ya enggak ada. Kayaknya enggak deh, katarak enggak kata. Kayaknya enggak. Udah coba pakai kacamata. Kacamata 10 lensa di optik. Gimana, ada pandangan yang pas nggak? Sama aja kayak aku memandang biasa. Oh, jadi di tes semua yang ada di optik itu nggak ada yang pas gitu. Jadi kumasnya nggak bayang kabeh gitu. Ya, kalau misalkan kita min berapa gitu kan, kalau plus gimana bingung gitu. Itu yang orang optik coba-coba ke dokter. Oh gitu, disaranin. Ya, memang saya juga kan kalau di optik itu kan suka dites dulu, karena kan bukit kacamata itu dites dulu kan biar ketahuan ya. Tapi ini semua dites nggak ketahuan. Gitu. Terus kata istriku, astagfirullah papa, kata istriku lihat ya. Perasaan pas mata ini pas dicek disorot di mikroskop katanya kayaknya ada yang ngejepat gitu, kata apa? Oh gitu. Oh jadi kata emang ada yang ngehalangin tadi perasaan. Oh, jadi ada hal-hal yang di luar nalar lah mungkin seperti itu. Makanya mencoba untuk datang ke sini kan kayak gitu kan. Makanya kan datang ke sini itu kan pasti ada tujuannya itu apa gitu kan. Karena silaturahmi, keduanya ya mau konsultasi perkara yang seperti ininya. Oke. Jadi ya mungkin insya Allah di sini saya hanya manusia biasa yang dimana ya kita sebagai manusia kita harus saling tolong menolong. Cuman ya kita ini manusia yang dimana banyak keterbatasan. Ya saya bisa membantu ya sebatas kemampuan saya sendiri. Jadi intinya saya hanya bisa membantu, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap kesembuhan itu dari saya, tapi berharapnya itu kesembuhan hanya dari Allah. Pelantarannya mungkin dari sini kan seperti itu. Karena kan
ketika kita mau makan, kan nggak mungkin kita berdoa langsung kenyang kan nggak. Kita harus ada perantara. Perantaranya apa? Kita makan dulu. Kan insya Allah pasti kenyang gitu. Tapi tetap ini rezekinya datangnya dari Allah. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah. Tadi mohon maaf, namanya Bapak Idrus bin Sawira. Bapak Idrus bin Sawira ya. Jadi ya tadi ya untuk sahabat-sahabat juga, kita ini ada sedikit pembahasan yang dimana ya saya menanyakan nama dan nama orang tuanya, dan tadi alhamdulillah ya sepintas memang ada sedikit gangguan seperti itu. Tapi saya bukan hanya memberikan ada gangguan, tapi hanya sebatas memberikan gitu aja, yang dimana ya insya Allah gangguan itu ya nanti akan kita coba untuk meminta kepada Allah untuk dihilangkan. Nah, yang saya lihat ini ya ada seseorang yang tidak suka, ya mungkin ya nggak tahulah, kita bukannya seujon. Mungkin dari rekanan bisnis kita atau yang sama dengan kita, jenengan usahanya di apa? Salon sih, kadang motong rambut, Jadi kan seringnya rias orang Batak gitu oh loh. gitu. Jadi ngerias lah ya. Kadang pengantin juga Dekorasi bisa. gitu, dekor gitu. Itu rekanan kalau dekorasi, cuman saingan loba kan di itu gitu. Oke, Jangan tapi amat ini kita juga. tidak boleh seujon. Ya, intinya ya ada yang tidak suka lah. Cuman biarkan. Ketika ada orang tidak suka sama kita nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang tidak suka sama orang. Kan seperti itu. Dan di sini juga saya bukannya seujon, wah gini-gini, enggak. Jadi saya memintanya itu nanti jenengan tadinya sehat, kembali sehat lagi. Amin ya Allah. Dan jangan pernah mencari siapa sih yang nggak suka sama kita, siapa sih yang ngerjain, jangan. Iya. Yang intinya aja kita sehat, tadinya kembali lagi sehat. Iya. Udah. Yang kembali terang gitu. Ah. Oh, syukur. Gitu. Udah berapa lama berarti sekarang ini nggak bisa aktivitas atau? Hampir sebulan. Nggak aktivitas ya? Tadinya kan suka ngedananin sendiri gitu ya. Terus istriku mah di rumah aja deh gitu. Takutnya kalau istri juga ada, aku ada, repotnya di situ. Itu aja, untuk aja istri bisa mesin nolongin. Oke. Kalau rambut masih bisa megang rambut walaupun kieu-kieu, tapi karena muka perasaan nggak nyampe-nyampe jadi kan alis. Kayak sholat duha akhirnya jam 8. Kira jam 8, buku jam 10. Arek dangdut itu, arek duha, kita jam 10. Ya, Ini jam 8. minta ini baskom. Sama minta tolong ambilin air mawar di atas di kamar yang biasa saya riado. Kakak aja sih. Sama baskomnya. Garamnya kan ada ini. Jadi yang pertama nanti saya tanganin, ya ini kan ada garam rukiah. Karena kan ya biasa saya gunakan seperti ini. Di kandungan garam itu banyak sekali kan manfaat itu. Terus keduanya nanti ada air mawar, terus dilanjut lagi. Ini kan saya biasa menggunakan mediator. Jadi saya nanti mau meminta tolong pinjam badannya ini. Aku sakitnya mah ini sebelum seminggu 3 minggu habis puasa terkena serangannya itu. Cuman kalau masalah mata ini bulan-bulan ini. Iya, kayak orang bebas, kayak monyet atau. Ini kalau dibilang susah, ya agak sedikit susah. Karena gini, ini kita memahami tentang sukma ya. Sukma manusia itu ada 7. Hilang satu aja, orang itu bisa blank, bisa oleng. Mungkin kalau orang indigo ngelihat orang gila itu sukmanya nggak ada. Makanya kalau ada orang yang udah berani telanjang di depan umum apa segala macam, berarti sukmanya nggak ada. 1, itu baru hilang 1 aja. Bagaimana 2? Jadi sukma kita itu ada 7, itu harus utuh. Nah, kita pahami ketika ada orang yang meninggal, itu kan rohnya udah nggak ada. Beda roh sama sukma ya, rohnya udah nggak ada.
Tapi badannya itu masih anget, bukan masih ada, enggak ada. Itu sukmanya yang masih ada. Kalau badannya masih anget. Tapi rohnya udah nggak ada. Bapaknya Iya. baru meninggal itu. Nah, kalau orang baru meninggal kan suka masih anget kan? Anget baik. Ah, Anget. itu sukmanya masih ada. Sukmanya. Anak dia bawa mama itu. Nah, ini sepintas panjenengan ini ada ya salah satu sukmanya ini yang sedang terikat. Jadi sering ngeblank kan? Jadi kadang nggak inget, kadang ngelantur apa segala macam. Listrik parah. Ah, Padahal puasa kemarin juga cuman biar katanya kelihatan kurus tapi kuat gitu. Puasa cuman bocor 2 kali doang. tapi kadang inget gak kalau kita lagi ngelantur gitu, nggak inget apa-apa ngeblank? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nggak tahu pernah. Nggak inget ya. kan? Nggak inget kan? Nah, karena nggak mungkin inget. Gitu. Satu yang harus kita pahami. Kedua, ini suka berat. Ya kan? Di sini berat, di sini berat. Jadi ada salah satu sosok secara yang tidak terlihat secara kasat mata yang mengikutin terus. Siapa tuh? Salah satu sosok itunya ya nanti akan saya tarik yang ngikutin ini. Jadi kita pindahkan ke sini. Saya pengen coba menanyakan maksud dan tujuannya itu apa. Tapi hati-hati juga, kita jangan tertipu daya oleh hal-hal yang seperti itu. Terkadang hal yang seperti ini menipu kita. Kita jangan mudah percaya juga. Yang harus kita percaya itu hanya kepada Allah. Yang seperti ini kadang mengadu domba. Pernah ngedandanin tuh Jakarta ya, model orang Kalimantan. Pengen bantuin rambutnya, mereka make upnya doang gitu. Ini kenalin Mas ini. Katanya Kak, kamu katanya ada yang ngikutin. Gitu ya? Siapa kataku? Tanya aja sama diri sendiri. Siapa? Model itu bentar-bentar kesurupan. Kalau kesurupan dia ke periasnya. Iya. Makan kantil, melati. Iya, iya. Ini katanya bawa melati ya, soalnya model ini kalau nggak ada melati nggak bakal tampil. Kayak gitu. Dimakanin. Oh, orangnya biasa, tapi kalau udah dandan di panggung gitu. Nah. Aneh. Oke. Mungkin orang tuanya kali penganut. Nah itu yang tadi saya bilang, kenapa dibilang sulit? Ya memang ini udah agak jauh, tapi masih agak di pinggir. Yang dikhawatirkannya itu dibuang ke sungai. Anyut, itu yang susah nyarinya. Kalau masih itu tuh ya insya Allah lah, masih bisa ditanganin. Ini sahabat-sahabat, mungkin jenengan kenal kan? Videonya nggak ada sih. Kemarin itu sempat buat video kita ini. Kenangan ini, tapi alhamdulillah sekarang ini ngikut-ngikut terus. Jenengan betah di sini ya? Jenengan betah sini? Ah? Betah. Ya. Ini air mawar. Ini dari ulama ini. Kayak gede. Kuat mandi malam-malam nggak? Jam berapa? Sekarang habis ini. Ya, kuat aja sih. Ah? Ya kuat nggak kuat emang harus kuat lah. Kuat tapi ya, selama kemarin di Depok mandi kadang jam 3 lagi tahriban. Kalau mandi itu bagus, di atas jam 12 bagus. Dan kita juga harus ingat tentang penyakit. Air itu ada air kesehatan, ada air penyakit. Air kesehatan itu dari jam 12 malam sampai jam 4 sore. Nah, air penyakit dari jam 5 sore sampai jam 12. Makanya nggak boleh mandi dari jam 5 sore sampai jam 12 tuh. Karena kena rematik apa segala macam kan gitu. Nah, gitu. Nah ini kita jual online juga banyak. Ini kan saya videokan banyak, alhamdulillah ini udah sampai ke Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, termasuk ini juga. Alhamdulillah. Jadi kita itu menanganin
hal yang seperti itu bukan hanya secara langsung seperti ini, kita menanganin secara online juga. Jadi kadang saya online gitu, video call apa sering, alhamdulillah. Dan ya atas izinnya Allah, orang-orang di luaran sana itu sembuh. Jadi ilmu Allah itu tanpa batas, walaupun kita jaraknya jauh. Yang penting kita pada ikhlas. Jadi yang pertama saya meminta keikhlasannya dari keluarga semuanya dengan metode saya mengobati seperti ini. Dan insya Allah ya saya juga di sini ya lillahi ta'ala membantu. Jadi sama-sama di situ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum. Untuk memudahkan Adam dan Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in syaratal mustaqim. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum. Saya memohon izin kepadamu untuk mengobat anak Adam Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ini Pak RW sekarang alhamdulillah ngikut-ngikutin. Kemarin ngikut konten ya Pak RW. Jadi kita itu buat konten juga. Jadi di balik konten kita itu ya ada edukasinya. Apalagi perkara-perkara yang seperti ini kita buat juga gitu. Jadi edukasinya itu kita ini mengingatkan kepada sesiapapun jangan pernah takut kepada hal-hal yang berbau santet. Karena yang namanya santet itu kalau kita semakin kita takutin itu semakin nyata dan ada. Tapi kalau kita nggak takut, bukan dalam arti kita nggak ini gitu kan. Yang harus kita takutin itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang seperti ini kita tantangin, yang santet-santet itu. Bukan kita sombong, karena apa yang kita itu ya hidup itu ya sudah kita wakafkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang toh kita mati dengan cara seperti ini, lillah. Ngapain mesti kita takut? Makanya kenapa saya videokan ini? Ya mungkin nanti ada salah satu yang nggak sukanya nonton, biar ke saya nantinya. Ini insya Allah sembuh. Kalau ke saya kan tahu metode cara-caranya gitu. Itu rata-rata seperti itu. Tapi ya kita izin juga kepada keluarga itu boleh apa enggak. Terkadang ada yang nggak boleh privasi, nggak kita videokan. Tapi kalau boleh kita videokan. Dan waktu di sini juga alhamdulillah nih ada anak kecil udah kurus kering. Itu udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Timur, Jawa Tengah apa ya, alhamdulillah mentoknya di sini. Dan kita tanganin tuh habis acara santunan, itu selang sebulan itu dibawa ke sini udah lari-lari. Itu ada videonya di saya juga. Anaknya udah lari-lari sehat. Dan sampai kakeknya itu ya ikut belajar di sini sekarang. Pak itu yang orang Jakarta. Dia semenjak ini belum datang lagi sih. Karena dia lagi suruh tirakat terus sama saya. Siap. Saya boleh ini sini pinjam. Kemana? Sini aja, situ aja nggak apa-apa. Maaf Pak RW, saya belakangin ya. Iya. Diinin kakinya, diselonjorin aja.
Sekarang tegak, duduknya tegak. Tegak, tarik napas. Tarik napas, terus keluarin dari hidung. Tarik napas dari hidung lagi. Terus tahan. Keluarin dari hidung. Anjing udah bulat anjing. Pas paru pengajagaan paru. Bakunya pengajagaan gitu. Jenengan duduk aja sambil baca istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa jawab salam saya? Voice. Anda tidak perlu nanya siapa saya. Sekarang Anda bisa lihat saya. Lihat saya. Nah, sekarang lihat saya dan lihat sana. Kenal nggak sama orang itu? Ah? Kenal nggak? Kenal nggak? Kamu siapanya dia? Ah? Dia mangsa saya. Kenapa kamu mau memangsanya? Ah, apa salahnya? Saya tidak suka sama dia. Kamu tidak suka. Kenapa kamu tidak suka sama dia? Itu urusan saya. Oh. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Atas dasar apa kamu tidak suka sama dia dan siapa yang menyuruh kamu? Hah? Itu urusan saya. Urusan kamu. Sekarang urusan kamu menjadi urusan saya. Kamu jangan pernah mengganggu beliau ini lagi, karena beliau ini sekarang sudah meminta tolong kepada saya dan sekarang menjadi urusannya sama saya kamu. Dan kamu jangan pernah datang lagi ke badannya, tinggalkan beliau itu. Kenapa? Hah? Saya mau dia. Sama saya aja, nggak usah sama dia. Kenapa kamu sama dia? Hah? Saya tidak suka sama dia. Kamu kok nggak suka sama dia? Sekarang dia aja nggak kenal sama kamu. Hah? Emang kamu kenal? Ya, saya kenal. Kenal? Kenal dari mana kamu? Hah? Kamu tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Oke, sekarang gini aja. Apa yang kamu cari dari orang tersebut? Hah? Kamu cari apa? Saya nggak suka sama dia. Nggak suka dari tadi. Dah, kalau kamu memang nggak suka sama beliau ini, Tolong pergi dia. Astagfirullahaladzim. Tolong pergi dia. Astagfirullah. udah, ini nih diam, diam, sini. Astagfirullahaladzim. Dia nggak bakal pergi dari sini karena udah saya tangan di sini. Kenapa? Kamu kepanasan di sini. Kamu takut? Hah? Kamu takut beliau ini sehat? Ngapain dia kesini? Ya kan ke saya datangnya. Astagfirullahaladzim. Hah? Kenapa memangnya? Hah? Kamu nggak suka? Udah sama saya aja, nggak usah sama beliau. Hah? Gini, nih gini sekarang. Saya peringatkan kamu, ya. Kamu jangan pernah mengganggu beliau lagi dan keluarganya. Karena sekarang urusannya sudah sama saya. Ya. Kalau misalkan kamu datang mengganggu, saya akan hancurkan kamu sehancur-hancurnya. Dan saya menanyakan sama kamu sekali lagi. Kamu ada berapa orang di situ? Banyak. Banyak. Sekarang saya perintahkan kamu panggilin teman-teman kamu, tarikin semuanya.
Cepat. Oh, kamu nggak mau? Mau saya paksa? Hah? Mau saya paksa? Ya mau. Kamu bersihin cepat. Panggil teman-teman kamu yang mengganggu di sana. Atau enggak saya siksa kamu di sini. Benar? Hah? Benar? Hah? Cepat. Bersihin. Tarik teman-teman kamu sana. Benar? Kamu akan panggil nggak teman-teman kamu? Suruh ngikut ke kamu semua. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kasih kesempatan. Panggilin, cepetan. Daripada kamu saya hancurkan di sini. Cepat. Bangun. 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 Cepat. Bersihkan itu. Panggil teman-teman kamu semuanya. Sakit kan? Apa mau kakinya? Hah? Kamu mau seperti ini? Hah? Mau? Cepetan. Sakit. Kamu kesakitan seperti ini, bagaimana orang yang kamu sakitin itu rasanya? Kamu baru sehari aja belum, 1 jam aja belum. Bagaimana orang yang udah berhari-hari, berbulan-bulan? Hah? Cepetan. Nih, saya kasih kesempatan kamu. Bismillah. Cepat, duduk kamu dan tarikin teman-teman kamu, ajak pergi semuanya. Tapi saya gak suka sama dia. Udah, kamu kalau nggak suka sama dia, biarkan aja. Kamu nggak sukanya sama saya, jangan sama dia. Kamu disuruh sama siapa sih? Hah? Siapa yang nyuruh kamu? Hah? Ada yang nyuruh nggak? Kalau ada yang nyuruh, panggil yang nyuruhnya ke saya. Dan siapa yang merintahkan kamu? Suruh datang ke saya sini. Hah? Siapa tuan kamu? Hah? Ada nggak tuan kamu? Kamu bisa katakan nggak? Bisa nggak? Udah tarikin aja, tarik. Cepat, panggil teman-teman kamu semuanya. Nanti urusan tuan kamu sama saya. Yang penting kamu nanti akan saya tempatkan di tempat yang lebih enak dan di tempat yang lebih layak buat kamu. Nanti makanan juga ada buat kamu. Gak bakal bisa pergi kamu dari sini. Mau pergi? Hah? Panggil tuan kamu kalau bisa. Panggil. Yaudah, panggil tuan kamu. Ayo panggil. Kamu mau panggil tuan kamu atau panggil teman-teman kamu di sana? Semuanya suruh pergi. Apa mau saya sakitin? Hah? Saya takut. Takut? Oke. Di sini saya jamin dan saya pastikan tuan kamu tidak akan tahu. Asal kamu jujur dan berbicara kepada saya. Siapa yang menyuruh kamu dan siapa tuan kamu? Takut? Ya udah, kalau takut kamu duduk. Dengerin saya, kamu duduk. Nggak bisa duduk. Nggak bisa duduk, kalau nggak bisa duduk tuh, lihat tuh. Panggil teman-teman kamu. Panggil semuanya. Nih, suruh tinggal di sini nih. Saya kasih tempat yang enak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, panggil teman kamu cepat. Nanti kamu tinggal di sini. Banyak teman-teman kamu di sini. Dan ini tempat yang layak untuk kamu. Cepat. Cepetan sebelum saya kamu hancurkan di sini. Ayo, tarik. Tarik terus. Terus. Terus tarik napas saja, tarik napas terus. Sambil istighfar. Terus tarik. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah? Udah belum? Udah? Masih ada nggak? Nggak ada? Benar? Kamu jangan bohongin saya. Benar? Oke. Sekarang lihat saya. Lihat tangan saya ini. Bismillah. Baringin. Baringin nggak bos. Istighfar. Istighfar. Tah ayeuna ieu kan insyaallah lanu kituna tos aya tapi bekas-bekasna sok masih aya. Ibaratkeun ibu ti ditu ka dieu ngangge sendal kotor. Ibuna tos teu aya, tapi kan bekas sendalna aya. Tah kena bersihna teh ieu. Sok aya nama di bade ayeuna diibakeun bade engke ge teu naon mun bade engke di kanu aquakeun dilebetkeun. Lah bagusnya tuh di atas jam 12 dimandikeun. Ayeuna aya aqua teu? Kangge ieu. Di warung aya aqua. Aqua botol. Ada. Istighfar we kawan. Rencana di sini berapa hari? Jumat balik gitu. Hari Jumat. Hari Jumat pulang. Apa Kamis? Selasa, Rabu, Kamis ke sini dulu. Salah Sabtu. Sabtu Minggu takutnya ada tamu lumayan kan. Kan pulangnya Jumat. Jadi Kamis sebelum pulang ke sini dulu. Hari Kamisnya sebelum pulang. Kalau ini Kalau sih, ada istrinya gimana? Ada istrinya. berarti suruh sendiri aja. Suruh ke sini aja nggak apa-apa. Ajak aja. Maksudnya jangan itu ulah jeneng putri. Oke, ini Saya untuk telepon. sahabat-sahabat kita sudahi perjumpaan kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.